بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله. Luar Udah lanjut biasa Bang ya Farah itu. gantian. Enggak lanjut Bang Kores. Ini anak buah saya kemarin bubuk, dia kabur. Nggak apa makan aja. Gua udah overshift gua. Udah turun Oke, kanan, gini aja. Tadi kan dia mengatakan, kolom bawah. ya, sebentar, bentar. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini adalah roh, padahal itu penerjemahan yang salah gitu kan. Roh ini bisa kelihatan tidak? Mati tuh. Berarti Allah bisa dilihat dong. Ditanya apa, dijawab apa? Dia nggak kebal. Saya tanya, roh ini bisa kelihatan tidak? Udahlah, kau nggak ada ilmu. Kalau sama aku kau nggak jalan. Oh nggak mau Bang Kores aja, lanjut Bang Kores. Dia nyerah Bang Kores, nggak ada ilmu kan? Nih Bang Kores, Bang Lanjut Bang Kores. katanya di Bubuk bawah kemarin juga sama saya. Apanya Bang Jul, silakan sama Bang Bal juga nggak apa-apa. jawaban longor. Sekelas kau ngaku pintar tapi ditanya bolak-balik itu aja. Enggak kau tanyain kau baluat. Bentar ini Apa? Jul ini Muslim apa Kristen Jul? Dibuka mute-nya Jul. Jul. Bang Jul. Dibuka mute-nya Bang Jul. Muslim apa Kristen Bang? Ya. Sudah Bang. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Nah, Kristus. Oh, Jemaat Kristus. Mau tanya ke Bang Kores, silakan tanya apa? Ada satu pertanyaan saya untuk Bang Kores. Tolong dijawab dengan baik ya. Minta kemakan kamu. Bang, Ya. mau tanya, Boleh. benarkah nabinya kalian itu nikah di bawah umur? Enggak. Turunkan aja. Turun-turunnya kau bagi. Enggak. Jangan biarin ini. Kenapa Mayor lu takut gua counter ya? Ada bal-bal itu. Turunkan. Enggak, Mayor yang turun. Makanan gua mau diturunin. Mayor. Jangan turun. Si Mayor kalau rusuh gua yang ya, Bagus. jadi Pertanyaan bagus itu. pertanyaan bagus banget ini. Jadi mengenai di bawah umur Jul, tidak. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ketika mengkonsumsi pernikahan dengan Nabi itu sudah akil balik gitu, sudah menstruasi gitu. Kok turun? Bukan itu si Jul di atas. Di atas. Oke. Terus Bang, Ya. pada saat itu usia Aisyah itu berapa tahun? Ketika mengkonsumsi pernikahan di 9 tahun. Sama Baginda. Di 9 tahun. Di 9 tahun. Usia pada saat itu apakah wajar sudah menstruasi wanita? Wajar. Di dalam hadis-hadis yang lain kalau Kristen mau mempelajari terdapat wilayah-wilayah wanita-wanita yang sudah menikah di umur 9 tahun lalu menjadi nenek-nenek di umur 18 tahun. Maksudnya dia punya cucu. Di umur 18 tahun sudah punya cucu, itu wajar. Dan sebelum Aisyah menikah dengan Nabi, sebelum menikah, Aisyah sudah pernah dilamar duluan oleh orang lain. Tapi Abu Bakar memilih menikahkannya dengan Nabi, begitu. Belum. Ini dong pertanyaannya yang bahasanya yang ini dong. Gua nggak lampu hijau kalau lu sopan-sopan. Silakan. Kayak menghujat sedikit gitu loh Bang. Supaya gue balikinnya enak gitu Jul. Tapi kalau nanyanya asli. baik-baik ya gue baik-baik juga jawabnya. Biar kelihatan asli Kristennya gitu loh maksudnya. Kalau ini bukan Kristen ini. Ini Katolik biasanya. Kalau yang lemah lembut ini. Bang Kores. Iya Jul. Bang Kores. Iya ya. Yang 9 tahunnya mana yang benar, 9 tahun atau 6 tahun Bang? Mengkonsumsi pernikahannya. Kalau ijab kabulnya itu di 6 tahun. Cuma kan itu belum bersetubuh di sana. Memang aturan seperti itu ada ya pada zaman Nabi?
Pada zaman nabi-nabi ada. Kalau misalnya mau mempelajari lebih jauh, Jul, ini kita ambil contoh Yahudi ya. Kita ambil contoh Yahudi dulu. Pernikahan Yahudi bisa dilakukan dengan cara tunangan persetubuhan itu di umur 3 tahun lebih 1 hari. Siapa contoh tokohnya? Ribkah ketika dinikahi Ishak. Siapa lagi? Batsheba ketika dinikahi oleh Daud. Batsheba melahirkan Salomo itu di umur 6 tahun. Keimanannya Yahudi. Nah sekarang kita ke Kristen ya. Ini maaf Jul, kita ke Kristen. Bunda Maria ketika Tuhan menggunakan rahimnya untuk turun ke bumi, itu Maria itu bukan di umur 25-30. Itu di umur 12 sampai 14 tahun. Begitu. Itu jawabannya. Umur 12 tahun kan? Iya, Maria. Saat itu Bunda Maryam untuk melahirkan Tuhan ya? Iya, di umur 12 sampai 14 tahun. Itu di bumi dua. Kalau misalnya mau dibilang di bawah umur misalnya, mau dipakai hukum pedofilia di Indonesia, di pedofilia itu berarti di bawah 19 tahun ya. Ini semua nabi-nabi sampai Yesus pun kena jadinya. Kena semua. Kalau mau dibawa ke sana. Ada Ya? hadisnya, Bang. Yang mana? Bang? Ya? Hadisnya. Ada hadisnya. Yang mana? Aisyah pada umur 9 tahun dinikahi. Ya ada banyak Hadisnya dong. ada nggak? Ada mutawatir itu. Contoh misalnya gua bawa. Tunggu ya. Kita bawa Bang, satu. tunggu. Bang Kores, itu bukan Ribka, bukannya dikawinin, bukan dinikahin. Dikawinin kan? Beda sama Iya di 3 tahun lebih 1 hari. Maksudnya Ini dikawinin Bang Jul, bukannya dinikahin ya Bang. Ya, Kecuali Aisyah 3 tahunan. dinikahin. tunggu. Memang beda ya dikawin sama dinikahi. Kalau kawin tuh kelamin masuk kelamin. Belum, Mbak? Itu udah dijawab sama Bang Kores, udah dijawab. Nah ini Sunan Abu Dawud 1811 Rasulullah SAW menikahiku sementara aku berumur 7 tahun dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Sunan Abu Dawud 1811. Pertanyaan setengah mati jawabannya lah ya. Ini itu deh. Kenapa ngegerutu bang? Jangan ngegerutu dong. Bukan dia Berapa diskusi hadisnya yang tertulis di situ? ya? 9 tahun mereka aduk. Iya, di situ maksudnya bersetubuh. Mulai bersetubuhnya tuh di 9 tahun. Dalam Islam itu menikah itu ijab kabulnya, sah menjadi suami istrinya. Kalau bersetubuh itu bahasa Arabnya jima, berjimanya itu baru di umur 9 tahun. Gitu. Emang Bang jimak itu apa ya? Menjima itu bersetubuh. Gitu ya? Iya. Oh, bersetubuh. Iya. Loh. Bang? Iya. Sinyalnya jelek banget, Jul. Oh. Iya, di sini kan lagi hujan, Bang. Coba pindah tempat atau enggak ke lantai 2 atau enggak keluar rumah supaya jelas. Atau kalau mau bagus ke rumah bapak ke sana. Kalau mau bagus ya sinyal. Oh enggak, beli suteknya sekalian. Udah aman, Jul? Ya. Suara gua masuk. Dipotong pertanyaan kamu. Itu ada. Iya, ada, Bang. Oke, mantap. Dah. Gua boleh bertanya balik? Oke, silakan. Menurut kalian, Jul, bermoral nggak ketika Tuhan keluar dari vagina anak umur 12 tahun? Iyalah. Tuhan ya, Tuhan yang pemilik langit dan bumi ya. Bermoral lah. Bermoral. Wah, susah ini. Iya. Ya, punya moral. Jadi kalau Tuhan keluar dari
Nih, Lubang itu anak umur 12 tahun itu bermoral ya. Itu di bawah umur loh. iya, kalau itu kemauan Tuhan, kenapa nggak bisa terjadi? Sayangnya Tuhan nggak berbicara begitu. Masalahnya tuh di situ gitu. Loh. Tapi Tuhan kan maha kuasa, Bang. Apapun yang dia kehendaki, dia mau, pasti akan terjadi. Tuhan kan mau menjelma ke manusia, lahirnya lewat rahim Maria. Apa yang susah sama Tuhan? Segalanya kan? Iya. Jadi kalau di pandangan kami yang seperti itu tuh yang nggak, pertama Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Yang kedua, Tuhan itu maha suci, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak suci gitu. Terus bertanya lagi saya, Bang, ya. Boleh, Terus, boleh. Tuhannya Abang bisa kelihatan nggak? Nanti Tuhannya di alam Abang akhirat, kelihatan nggak? di alam akhirat. Iya, itu kan kayak doktrin. Kapan kita ke sana? Pas meninggal, Kapan, Bang? pas meninggal. Emang Abang udah dari sana? Bukan. Mau tahu? Nabi kami kan meninggalkan pesan-pesan yang udah komplit sampai ke surga neraka gitu, sehingga kami tahu. Ada buktinya, Bang? Buktinya ada. Mana? Coba tunjukin Nabi ke kami- saya. Apa suasana di ya, itu kami di alam. Gimana, foto apa, gambar apa maksudnya ini? Atau perkataan Nabi? Apa yang diminta ini? Bukti, fakta. Ya, faktanya. Kalau memang ada yang menyaksikan sana, kan kalian kan sudah percaya Betul. namanya ke akhirat kan? Ya. Tolong tunjukin saya akhirat itu seperti apa. Tunjukin ke saya akhirat seperti apa bentuknya. Tunjukinnya tuh gimana? Tulisan atau gambar? Tunjukin itu. Tunjukin bentuknya akhirat yang kalian percaya. Oke. Tunjukin, Tunggu ya. Bang. Tunjukin. Iya, bisa. Ini ada di tunggu. Result. Nah, misalnya kita ambil di perkataan Nabi dalam kitab hadis Muslim 5072. Dalam surga itu terdapat kemah mutiara yang panjangnya di langit itu 60 mil. Setiap sudutnya ada keluarga milik orang mukmin, yang dimana setiap keluarga ini tidak bisa saling melihat di antara mereka. Jadi masing-masing keluarga itu ada tempatnya di kemah-kemah mutiara di surga. Itu satu. Lalu kemudian di surga itu akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 samudra. Samudra air biasa, ada samudra madu, ada samudra susu, dan samudra khamar. Yang itu cabang samudranya yang membentuk sungai-sungai itu ada di mana-mana di setiap surga gitu. Lalu ada juga misalnya nih ya, orang-orang yang meninggalkan kebohongan, dia akan dibangunkan baginya istana di tepian surga. Barang siapa meninggalkan debat meskipun ia benar, Bang, makan ada juga istana di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, istananya di surga itu yang paling tinggi nanti. Itu cukup nggak? maaf Bang. Pertanyaan saya tadi kan mau bukti. Bu, ini kan cuma perkataan, pesan. Oh berarti, nah itulah gua tanya di awal, mau gambar berarti kan? Mau foto
maksudnya kan? Ya kayak gitulah. Ya. Kalau bisa buktinya foto, gambar atau bentuknya seperti apa? Nggak bisa, Bre. Dari zaman Nabi pertama sampai Nabi terakhir nggak ada foto. Terus pertanyaannya, kenapa Anda percaya Tuhan yang tidak kelihatan? Oh, mantap. Nah gitu dong, langsung ke intinya. Kenapa gua percaya sama Tuhan yang tidak terlihat ketika kita hidup? Karena hanya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan daripada agama-agama yang lain. Cubung Jimot Muslim bukan dia? Tunggu. Nah, agama-agama yang lain ini, apa agama lah sebut namanya lah, pasti Tuhan itu kelihatan pernah turun ke bumi, sekarang nggak kelihatan lagi. Tuhan Tuhan yang seperti ini itu terlalu banyak di agama-agama yang lain gitu loh. Sedangkan Islam hanya satu-satunya agama yang Tuhannya tidak pernah terlihat konsisten ketika kita hidup di bumi. Ya kalau mau percaya Tuhan kelihatannya banyak lah agama-agama. Maka dari itu, Ya. maka dari itu kita pertanyakan Tuhan yang kelihatan. Ya itu karena beda dengan yang lainnya. Ambillah Kristen, Tuhannya kelihatan, Hindu, Buddha kelihatan, Konghucu kelihatan, Konfusius kelihatan. Yahudi kemarin baru ketemu dia kepala kerbau di Gucci, di inskripsi Kuncelet Ajut. Kelihatan semua. Cuma Islam yang nggak kelihatan. Gua pilih yang beda dong. Iya kan? Iya, kenapa abang percaya yang nggak kelihatan terus dipercayai? Karena yang kelihatan banyak agama yang seperti itu gitu, dan Tuhannya sekarang sudah nggak ada, nggak konsisten. Itu berarti benar agama yang banyak. Itu berarti benar agama yang banyak kesamaannya. Kan Islam sendiri beda kan? Iya, yang lain kan sama tuh. Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, sama semua kan? Ya. Mukanya, Ya, jadi Tuhannya kelihatan. Islam apa? Mukanya beda-beda. Muka mana yang benar? Muka Tuhan yang mana yang benar? Diragukan. Apakah muka yang kulit putih seperti yang dimiliki Siapa bilang Kristen? Tuhan beda-beda muka? Ya itu Hindu Tuhannya ada yang biru. Buddha apa yang botak, kupingnya panjang kalau gua nggak salah ya. Kristen putih dia. Yang mana yang benar? Anda Ya, Bang Kores, Bang Res, ya. andaikan ada yang ngomong tinggi berlebihan ngomong ke kamu percaya nggak? Apa? Tanpa fakta, Tinggi? tanpa bukti. Percaya nggak? Misalkan ada yang ngomongnya berlebihan kan? Mm-mm. Dia ngomong berlebihan, jago kayak gini orangnya kan? Mm-mm. Terus kan nggak ada faktanya kan? Nggak ada bukti. Ada percaya nggak? Nggak percaya lah. Percaya nggak? Nggak percaya. Ya maka dari itu kenapa Anda percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan? Wah, Ya karena Tuhan yang kelihatan ada yang botak, ada yang gondrong, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru. Mau percaya yang mana Tuhan yang kelihatan? Ya kan tadi bilang, Itu fakta itu. ya kan bilang Bang Kores tadi, misalkan ada yang, ya ini kan telan pembicaraan sendiri Bang Kores. Gua kan bawa fakta. Tinggi-tinggi kayak gini katanya nggak ada fakta, nggak. Gue bawa fakta ini, gue bawa Ini kan fakta. fakta, udah kelihatan. Betul. Punya karya. Yang mana? Yang kulitnya putih, yang kuning atau yang biru? Yang mana Apa yang itu kelihatan fakta fakta? itu? Yang mana yang kelihatan fakta? Yang putih, yang kuning atau yang biru kulitnya? Maka Yang turunnya di India, yang turunnya yang di putih Nepal, itu atau enggak. yang turunnya di Yerusalem? Yang mana yang fakta? Coba kasih tahu gue yang mana yang fakta. Tuhan yang kelihatan yang turun di Nepal, Nanti yang- Tuhan yang kelihatan yang turun di India, atau Tuhan yang kelihatan yang turun di Yerusalem? Yang mana yang fakta? ya semua fakta itu kan kebenaran. Loh, pagan kalau gitu banyak Tuhannya. Memang Tuhan bisa kamu Apa? Memang Tuhan bisa kamu ngukur, mau dia bisa kamu ngukur, kamu atur turun di sini, turun di sana. Memang Loh manusia bukan bisa kan ini ngatur semua Tuhan. agama-agama yang Tuhannya kelihatan mengimani Tuhannya turun ke bumi, ada warna kulitnya, ada perlengkapannya kan. Tapi kan beda-beda mukanya. Lu nyuruh gua ngimani yang mana? Jul. Lu menyuruh gua ngimanin yang mana? Yang ada karyanya itu. Eh,
Lah, siapa yang suruh ngimanin ke agama kami? Enggak ada. Tadi katanya ya harusnya kan percaya sama Tuhan yang kelihatan, yang ada karyanya. Yang mana yang ada karyanya? Itu gua tanya. Yang kulitnya biru, yang kulitnya putih, yang kulitnya kuning, yang botak, yang gondrong, atau yang pakai apa mahkota emas di kepalanya, yang mana? Semua, karena Tuhan Ya kalau semua jatuhnya pagan dong. Fasilitas yang kita pakai terserah tuh. Hitam, mau jadi abu-abu itu kan urusan Tuhan. Kenapa manusia yang mengatur Tuhan? Loh, sekarang gue percaya yang mana semuanya dipercaya jatuhnya pagan dong, bukan monoteis. Monoteis kan Tuhannya satu, tidak mengimani ada Tuhan yang lain. Loh iya, ada Tuhan warna biru percaya, ada Tuhan warna putih percaya, ada Tuhan warna kuning percaya semua ya pagan lah. Jadi gini Bang Kores, coba Gimana Jo? Siapa umat yang percaya warna apa? Warna kulitnya biru, ya tetaplah dia percaya di warna kulit biru itu. Bukan semua dia yakini, dia percayai Tuhan di warna ini, dia percayain ke sini. Oke, berarti menurut Jo Tuhan yang kulitnya warna biru benar. Benar. Wah, benar. Salah dari mana? Enggak, salah dari mana, Kres? Bes, emang Ya? salah dari mana? Gimana? Salahnya di mana? Salahnya dari mana ketika ada orang meyakini kulit warna biru itu adalah Tuhan? Salahnya dari mana? Ya ketika ada kulit Tuhan yang kulitnya warna putih mukanya beda, artinya Tuhan ini yang ini salah. Nggak mungkin Tuhan ada banyak, kan gitu? Kalau Tuhan ada banyak, beda-beda kulitnya, beda-beda mukanya gitu kan, pernah kelihatan semua, ya itu pagan jatuhnya. Bukan Bang, ini mau Tuhan. Mau Tuhan masa manusia bisa atur-atur Tuhan nih? Aneh ini. Tuhan mau jadi langit, Tuhan mau jadi lampu, Tuhan mau jadi terserah Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya tapi kalau Tuhan ngomong aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung dan makhluk yang lainnya, masa lu mau mengimani ada Tuhan yang lainnya? Tuhan kan udah ngomong tiada Tuhan selain Dia. Mau ngomong nih, Kenapa lu benarkan ada Tuhan-Tuhan yang lain? siapa bilang Tuhan yang lain? Nah tadi lu bilang iya Tuhannya bener, itu warna kulitnya biru, yang kuning warna bener, yang putih bener gitu kan? Padahal Tuhan udah bilang tiada Tuhan selain Dia. Iya kan, kami ya, memang benar kalau kami anggap itu Tuhan yang kulitnya warna biru. Memang Tuhan, ya Tuhan selain. Ya di mana? Nggak, maksudnya gini, ngapain lu benar? Kapan Tuhan ngomong kulitnya warna biru itu kapan? Terus kapan juga dia ngomong begitu? Kan Bang Kores yang ngomong itu Tuhan warna biru. Tapi lu membenarkan. Nah, Bener kok katanya. Kok bisa bener? ya aku membenarkan kan dari Bang Kores. Sebut-sebut warna biru, warna apa semua tadi. Coba. Ya artinya lu, iman lu itu sebenarnya tipis, Jul. Lu percaya omongan orang jadinya. Ya, Gini deh, kita lu sebagai Kristen perhatikan ya, perhatikan ini lu sebagai Kristen deh. Ini gua bawa perkataannya Paulus. Ada Bible-nya nggak di sana? gimana Bang? Jul, Di sini. ada Bible-nya? Ya. Oh, nggak ada. Coba dibuka. Aku lagi di kantor desa nih. Nggak ada. Oke. Ini gue bukain buat lo. Nanti cek di Bible lu ya, cek di Bible lu. Cek di Bible lu. Ini 1 Timotius 1:17. Buka. Lu mengimani Tuhan itu kelihatan kan? Perhatikan ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, Terus? yang esa, amin. Kalau Tuhan lu kelihatan, kenapa Paulus bilang Tuhan Allah yang kekal itu yang tak nampak, raja segala zaman itu yang tak nampak? Katanya Tuhannya kelihatan. Waalaikumsalam. Mas Syaikh Hikmatullah. No kontradiksi atau. Kenapa? Katanya Tuhan kelihatan. Baca ulang Bang. Ini yang. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya
Iya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Lu bilang Tuhan kelihatan. Paulus bilang Tuhan tak nampak. Tunggu. Waduh, baru tahu dia, Bre. Bang, coba Ya? baca Dari mana? Dari sini baca. Dari Bang, mana? coba baca dari bait. Ya, oke. Ini dipotong-potong ya dari Paulus ini, Rasul Kristus. Coba terus baca dari awal. Ya, boleh ya kita baca nih. Abang potong ini. Nggak potong, itu satu ayat gua baca. Dari Paulus, Rasul Kristus Benar, Yesus menurut tapi kan perintah Allah, juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia. Inilah kenapa gue bilang lu buka Bible lu. Capek, Bre, baca ini. 17. Ada banyak ini. Ada 17 dalil gue bacain. 17. Yang keberapa tadi? 17. Yang ayat tadi itu yang keberapa? Yang 1 Timotius 1:17. Itu kan teman ada di Makanya situ tuh. diskusi itu siapkan 2 perangkat kalau tidak ada Bible. Itu kan lu ada temen tuh, ada temen di sana. Sul googling dia. Yang kedua sebelum yang dibaca tadi. Yang kedua sebelum, oke. Perkataan ini benar dan patut diterimanya. Ini Di atas. mana? Malah kasih yang ini. Terus. Aku yang tadinya seorang penghujat, yang mana? Nah, Di sini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nggak bacain terus yang tadi. Yang tadi. Yang nomor berapa? Lanjutin bacanya, jangan potong Bang. Yang mana? Yang nomor berapa? Dari tadi, yang ke-15. Oke. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Potongnya bacain. Iya ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maksudnya Paulus di sini ya. Terus Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagian orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Raja segala zaman, Allah yang kekal, itu yang tak nampak. Ini banyak gue dalil-dalil begini, Jul. Terus yang di Mau lagi nggak yang lain? di bait ke-16 itu kan, yang ayat ke-6. Enggak, yang ke-16-nya itu apa tadi? Yesus datang menebus dosa. Apa Yesus apa di situ? Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, ya sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidupnya. Maksud lu yang 15 kali? Kenapa udah jelas Coba, itu bahasa Indonesia mudah sekali dipahami? Kenapa mereka Nggak apa-apa, biarin aja. Dia mencoba Mungkin mengerti. Bang Gores harus perlu datang ahli bahasa mungkin ya. Pak Kor. Nggak apa-apa, dia mau mencoba menyangkal. Biarkan dia menyangkal sekeras-kerasnya. Karena gue pakai sola scriptura ini, apa yang tertulis gitu loh. Pertanyaan Bapak apa dulu, Pak? Biar nggak bolak-balik, Pak. Bukan dia. Si Jul bilang katanya Tuhan itu yang kelihatan, jangan percaya Tuhan yang nggak kelihatan. Semacam itulah. Kalau kayak gitu, kenapa Paulus mengatakan Raja segala zaman, Allah yang kekal itu yang tak nampak? Kenapa? Ini si Jul kemudian langsung bingung di sana. Ya, makanya gini, Pak. Terus Coba kita memahami ayat itu ayat yang sesuai konteksnya, ayat Pak. yang ke-19. Coba. Ayat Yang apa? ke-19-nya. Yang ke-19-nya oke. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya. Dia Hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Oh, ini favorit gua. Supaya jerat mereka menghujat. Ini Jul, gini Jul, kita main cepet ya. Ini lu catat 1 Timotius 1:17. Lu catat ini. Udah? Oke. Oke, ini gua kasih lagi. Banyak, Bre. Ini kan Paulus ya. Ini satu lagi Paulus nih. Kita mundur ke 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 1. Oh, maju, sorry salah. Ini perhatikan di sini ya. 1 Timotius 6:16. Udah, Jul? catat. Oke, siap. Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Lu mengimani Tuhan yang kelihatan. Paulus mengajarkan gak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Nangkap sampai sini? Coba Mbak. Coba turunin satu tingkat, bacain sampai ke bawah sedikit. 17 ya. Orang-orang yang kaya di dunia coba. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada loh di Biblenya mereka. Mereka kalau pernah baca ya kalian. Ngeri ya. Itulah, karena dari doktrin bukan sola scriptura, bukan yang tertulis. Udah, ini lu udah catat Jul? Mau gua kasih lagi nih. Dicatat tuh di 2 itu. Udah ya? Oke Mbak, jangan cerai lagi. Oke, nih satu lagi dari gua. 1 Yohanes Ini kamu. 1 Yohanes 4:12. Yun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dapat Jo? Sudah. Udah sip. Udah lihat saya di sini. Nah, jadi Paulus ini yang Yesus datengin ya di KPR 9 ini. Kemudian Yohanes, murid yang dikasihi, mereka semua ngelihat Yesus, Jul. Mereka semua ngelihat Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke langit, pengajaran mereka tetap tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dia. Dan Raja segala zaman, Allah yang kekal, itu yang tak nampak. Itu pengajarannya, Jul. Selamat datang di kebenaran. Lu mau nyangkal gimana sekarang? Di sini Paulus sama Yohanes itu bersama-sama dengan Kores. Di mana? Tuhan itu nggak kelihatan. Udah mulai ngarang kan? Paulus sudah meninggal dibilang. Hah? Mulai Paulus tantrum. Mulai tantrum. Enggak, bukan tantrum, bukan. Ini sinyalnya putus-putus. Bang Res. Yes. Oh, Bang Res. Iya. Oh. Jadi kamu tetap masih percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan ya? Iya, Paulus dan Petrus bersama gua. Paulus sama Yohanes bersama gua, Jul. Jadi tetap ya, tadi kan ada pertanyaan saya, Bang. Saya bertanya kembali, Bang Kores ini tetap percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan nggak? Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Tetap percaya. Iya. Nggak takut ketipu ya? Kalau gua ketipu, Paulus sama Yohanes ketipu juga. Kalau gua ketipu. Wah. Emang Paulus sama Yohanes percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan ya? Iya. Allah sudah dibacakan tadi ya Allah, oten botol pemakan babi gak paham-paham. Sudah pemakan babi minoritas gak paham lagi ya Allah. Bukan Quran. Udah, Kang Bal makan aja, makanya gue bilang gue udah overshift ini. Paham kamu? Aku ingin sebentar ya sedikit ya. Itu data ini kan disampaikan dari Bibelmu sendiri. Kan kalian mengimani sebagai kitab suci, sebagai firman Tuhan. Kenapa kalian masih putar-putar? Kan seperti itu. Kan malu sama 1,4K itu di bawah. Bahwa Paulus maupun Yohanes mengatakan bahwa Allah ini tidak kelihatan. Nah, kalau mengatakan Tuhan kelihatan berarti pagan tadi seperti yang Bang Kores sampaikan. Gampang kok ini Bible ini bahasa Indonesia loh. Gampang sekali loh. Tapi saya ingin coba kita diskusi sedikit ya teman-teman. Di dalam iman Kristen yang kita diskusikan bahwa mereka mengenal ada 3 pribadi satu hakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka tidak bisa dipisahkan. Betul tidak itu?
Gila-gila. Macet kalian ini, suruh jelaskan aja macet. Di dalam iman Kristen yang selalu kita berdebat atau berdiskusi, iman Kristen mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah 3 pribadi, satu hakikat. Betul ya? Mereka tidak bisa dipisahkan. Ya. Betul ya? Mereka tidak bisa dipisahkan ya? Oke, dengar teman-teman. Ya. Nah, ketika Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus, berarti Yesus ikut menghamili, betul? Macet! Apa? Ketika Maria dihamili oleh Roh Kudus, Tanya, kenapa berarti orang Yesus ikut menghamili Maria, betul? Emang kamu lihat di mana Roh Kudus bisa menghamili manusia? Matius 1:18. Dari mana info seperti Matius itu? 1:18. Nah, Gampang kok, Bible ini gampang loh. bacain. Matius 1:18. Cuman omong Loh, kan kita minta penjelasan Anda. Anda sudah mengiyakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Maria dihamili dari Roh Kudus, berarti Yesus ikut menghamili, Bapa ikut menghamili, dikeroyok, Salome jadinya. Bermoral nggak Yesus menghamili ibunya sendiri? Memang tunggu, diam dulu. Gantian kita ngomong. Aku sudah diam Memang kok. pada saat Bunda Maria hamil itu memang sudah ada Roh Kudus sama Putra sama Bapa. Sudah ada. Loh, kok bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan? Kemana kalian ini? Apa sih kalian ini? Baca Bible yang baik makanya. Kalau beriman itu jangan hanya beriman, tapi akalnya dipakai. Matius 1:18 Iya, dikatakan Bible apa? mana yang Matius 1:18. Jul, suaramu putus-putus, Jul. jaringan-jaringan diam lampir. Ini si Jul Kok lampir? nggak bisa dia. Kamu dia. Gue ngasih informasi. Kasih ini, INS maju. Jul, udah dulu ya. Lu belajar dulu aja di bawah ya. INS sekarang. Udah nih, turunin aja Bang Kores. Si Jul Bubuk. udah bonyok dia sebenarnya. Si INS jelas sinyalnya. Oke, Enes. Lanjut. Enes. Silakan. Kabur si Julnya. Memang nggak bisa jawab dia dari tadi Jul Bang Kores. Saya tanya Udah dulu. gua jelasin. Saya Saya tanya Yuk, dulu. Enes. Ya itu Mau kita kan bantah, silakan menghormati bantah. ya Cuman teman-teman kelihatan Kristen ini percaya bahwa ada 3 pribadi satu hakikat, yaitu 3 pribadi itu dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika di Matius 1:18 bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, itu bahasa lain mengandung ini hamil ya. Saya lebih enak menggunakan kata hamil ya. Hamil dari Roh Kudus ini berarti Yesus ikut mengamili Roh Kudus, mengamili Bunda Maria. Bapak juga ikut. Kan main keroyok itu. Cuma saya tidak berani mengatakan bahwa Bunda Maria ini Salome gitu kan, nggak berani. Satu lubang rame-rame. Nah, tolong jelaskan kepada saya kenapa Yesus ikut menghamili Bunda Maria. Silakan. Konteks pemahamannya bukan seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti kalau Android itu satu hakikat, lantas seperti yang Bapak simpulkan itu. Bukan seperti itu. Karena itu pemahaman manusia kita yang terbatas ini, Pak. Gitu loh. Jadi bukan berarti jadi 3-3 mereka menghamilinya. Saya kira itu kasar sekali bahasa itu, Pak. Berarti mereka berpisah waktu Roh Kudus menghamili Maria. Ya gini loh, Pak. Karena kan roh itu maha hadir. Kan gitu, Pak. Omnipresent. Jadi bukan saya bilang apakah Alkitab nggak ada menulis berpisah atau bersatu. Yang pasti, Pak, 3 hakikat itu bukan bisa dipisahkan gitu loh. Jadi bukan 3-3 mereka menghamili. Saya kira itu kurang tepat pemahamannya. Tapi sebelum saya lupa, Pak, saya mau tanya, Pak. Tadi kan Pak Kores ada bilang tentang Daud dan Bathsheba itu menikah di usia 12 tahun.
Jadi ini gimana ini? Mau dengan Bang Kores atau mau dilanjut ini? Yesus menghamili Maria. Ya karena saya mau nanya yang itu Pak. Kalau ini kan bukan ke saya pertanyaannya. Nanya ke Anda nih sekalian. Tapi Anda nggak bisa jawab ya. Tapi sebelum ke Bang Kores, oke nanti dilanjut Bang Kores. Bang Kores mungkin dia penasaran tadi. Jadi teman-teman, ketika kita menghormati iman mereka bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan, satu hakikat. Nah, benar di Matius 1:18 dikatakan apa? Dikatakan Maria menghamil dari Roh Kudus. Anak saya, istri saya hamil dari saya menghamili. Kan gitu. Gampang kok sebenarnya. Makanya Tritunggal ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti itu. Lalu apa sih ada kata hamil? Tentu kalau ada kata hamil di sini, ada sperma yang ditemukan. Ternyata Roh Kudus ini, Bapa ini punya sperma. Itu yang menguatkan bahwa memang terjadi pembuahan atau sperma gini, masuk Pak. ke dalam Bunda Maria. Kalau Bapak memahami Matius 1 ayat 8 yang Bapak baca itu dengan seperti pemahaman Bapak ini ya belepotan jadinya. Dikatakan di situ Pak, Maria itu hamil bukan dari sperma manusia loh Pak. Ya sperma ilahi kan? Sperma Tuhan, sperma Roh Kudus. Ya saya kira terlalu kasar kalau itu ngomong itu. Kalau namanya Tuhan Pak, dia maha hadir, maha kuasa, apapun bisa dia buat Pak. Iya, ada sperma kan berarti Bapak ini? Ya artinya Pak, yang membuat hamil itu bukan orang, bukan manusia gitu, tapi Roh Kudus gitu loh Pak. Karena Iya, kan dia punya sperma tidak? Alkitab nggak ada menulis demikian Pak. Nah, oke, saya kasih tahu ya, teman-teman Kristen ini gagal paham, tidak pernah baca Bible secara utuh. Makanya saya kenapa berbicara tentang hamil tadi, karena dalam diri Bunda Maria ada sperma ilahi, sperma Allah dia bilang, sperma Theos. Oh tadi Bapak penggal-penggal, tadi Bapak bilang sperma apa? Itu kan jadi Iya, sperma ilahi, sperma Tuhan. Ya, memang Makanya dia saya bilang tadi, dia kandungannya dari Roh Kudus gitu Pak, bukan dari manusia gitu loh. iya, tapi Roh Kudus ini punya sperma. Kenapa dia? Belum tahu. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9, silakan. Pak, saya jawab dulu pertanyaan saya yang tadi Pak, semua saya lupa biar nggak panjang-panjang. Baca 1 Yohanes 3:9, ternyata Roh Kudus, Roh Ilahi atau Roh Bapa ini punya sperma. Ya bolehlah, karena Oke, alhamdulillah. Jadi jelas ya. tadi sempat tanya tadi Pak, bagaimana bisa Daud itu menikah dengan Ya sebentar dulu Bang, saya closing sebentar dulu. Jadi teman-teman, kenapa dikatakan bahwa ada sistem keroyokan ya, kita bilang keroyokan gitu di sana, karena ternyata Bapa ini punya sperma, Roh Kudus ini punya sperma gitu kan. Lalu apa dengan Yesus? Ternyata menurut Roma 1 nomor 3, secara kedagingan ada sperma juga. Jadi di sana tidak hanya Bapa, Anak, dan tidak hanya Bapa, Roh Kudus dan Yesus yang mengeroyok Bunda Maria. Yusuf juga ikut mengeroyok di sana. Menurut Paulus di Roma 1 ayat 3. Bapak ngarang itu Pak. Saya tunjukkan data Roma 1 nomor 3 secara kedagingan. Itu ada sperma Yusuf. Jangan Bapak bilang Yusuf ikut-ikutan. Di Roma Baca berapa? Roma 1 nomor 3 silahkan. Oke, ntar. Silahkan. Gampang kok Bible ini. Apa susahnya Bible ini? Teman-teman Kristen ini selalu tidak paham gitu loh. Anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus di mana Pak? Yusuf. Oke, keturunan Daud ini maksudnya kepada siapa? Bapak baca yang lengkap dari atas, Pak. Bapak jangan penggal-penggal ayatnya. Iya, tadi Anda sudah baca. Saya sudah mendengar karena saya kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem, saya paham nih. Makanya bapak-bapak di sana, pastor, pendeta, sampai ini nangis-nangis, Baal jangan bilang sama orang katanya, kan ini rahasia katanya. Bapak, sekarang saya tanya Bapak, menurut Bapak yang dimaksud dengan Roma 1:3 itu apa? Itu Pak. Oke, baik. Bagus pertanyaan bagus. Bagus pertanyaan bagus itu. Makanya teman-teman Kristen bagus Bapak jawab yang jelas. Coba Bapak jelaskan. Oke, baik. Itu pertanyaan bagus. Jadi di sini ya teman-teman, Roma 1 nomor 3 tentang anaknya, tentang Yesus. Oke. Oke, baik ya. Yang menurut daging, berarti kedagingannya betul? Diperanakan dari
dari Daud, betul? Oke. Nah, di sini ada penjelasan apa yang dimaksud keturunan Daud. Keturunan Daud itu baca Matius 1 ayat 1, Matius 1. Di sini dikatakan perikopnya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Bukan, Pak, yang saya kejar Bapak, kenapa tadi Bapak menyatakan bahwa ya kan bahwa Yusuf ikut ambil andil dalam kelahiran Yesus. Betul, makanya Di mana tertulis? Bapak jangan ngarang gitu. makanya Abang tahan dulu. Saya kan baru baca nih Roma 1 ayat 3 dan Oke. diperanakan dari keturunan Daud. Oke. Oke. Kalau bicara keturunan Daud, Anda baca silsilah Yesus Kristus Matius 1 ayat 1, Saya paham. Matius 1. Saya tahu. Ya oke, sabar dulu. Di Matius 1 ayat nomor 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matius 1 nomor 6 dikatakan apa di sana? Daud memperanakan Salomo dari istri Batseba. Ayat 16 dikatakan bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Berarti dari Yusuf yang dimaksud situ. Betul? Dari keturunan Daud itu. Nah, kita baca. Apa keturunan dari Daud ini, dari Yusuf ini? Anda cek original tag-nya, keturunan itu apa? Pak, Bapak paham nggak maksudnya? Jangan salah mengerti. Sabar dulu, Bang. Anda paham nggak itu yang dimaksud keturunan itu apa artinya? Bapak jadi ngarang narasi yang salah, Pak, yang nggak tepat. Jadi saya nggak bisa terima. Ya, itu. Anda jelaskan sini dimaksud keturunan ini apa? Original Ini, tag-nya. Pak, secara daging, makanya kan jelas itu kan tadi Roma 1 ayat 3 itu jelas, Pak. Secara daging silsilah Yesus itu kan memang dia dari keturunan Daud karena memang jauh hari sebelum dia lahir memang dia dari keturunan Daud. Oke. Dia lahir dari silsilah Daud. Iya, dari Bukan Yusuf berarti- kan maksudnya kan? Iya, bukan. Betul, alhamdulillah. Sekarang gini, Bang, tolong jelaskan Dulu, ke saya. Pak, jangan pakai shortcut itu, Pak. Itu ciri-ciri nggak menguasai nih, Pak. Sudah mulai panik. Tolong kejelasan ke saya, apa tuh keturunan menurut original tag-nya, silakan. Secara keturunan, secara daging, Pak. Secara Iya, kedagingannya dunianya, itu dia ya sudah berada- diulang-ulang. Saya tolong jelaskan ke saya, original tag-nya keturunan itu apa? Silakan. Ya keturunan itu ya keturunan, Pak. Masa jawabannya apa tuh keturunan menurut original tag? Keturunan ya keturunan. Apa coba diskusi begini? Yang saya nggak terima, Bapak bilang tadi bahwa lahirnya Yesus itu, ya kan, ada andilnya Yusuf. Betul. Pak. Tetapi secara manusia, Pak, garis keturunan dia kan memang betul, Pak, di bawah keturunan Daud. Ya itu kalian ini disesatkan oleh terjemahan. Sesatnya di mana, Itu Pak? keturunan itu dalam original tag-nya spermatos, sperma. Gampang kok. Jadi maksud Bapak, Anda baca ya, dari dalam original tag, kenapa sih jadi besar-besar? Dalam original tag-nya itu adalah sperma keturunan itu. Tentang anaknya. Siapa yang Bapak baca, saya tanya. Original teks apa yang Bapak baca? Ya kayak Yunani lah. Kalau kita mau bicara original teks, yang Bapak tahu original teks apa yang Bapak baca? Ya itu keturunan Daud tadi itu. Keturunan Saya itu tanya, adalah Bapak, sperma. Emangnya kita Roma itu ditulis aslinya bahasa apa? Ya kita kalian kan dari Yunani. Coba Bapak baca original teksnya, baru saya dengar dulu, Pak. Karena kan Oke, Bapak baik. bahasa Saya baca original ya. teks. Saya baca ini ya. Hmm. Jadi di sini di Roma 1 ayat 3 tentang Oke. anaknya, dan teman-teman yang Kristen Bukan kaget mungkin original ya. teksnya, Pak. Bapak baca, Pak. Itu bahasa Iya, ini mau dibaca kalian ini apa sih kalian ini? Dalam original ini aja lah open cam ya. Jadi teman-teman biar paham gitu ya. Ternyata ini Bunda Maria ini dikeroyok kalau menurut ini ya. Kita tidak beriman seperti itu, tapi ya kita harus menghormati Bible ini mengatakan demikian. Di Roma 1 ayat 3 ya. Jadi Yusuf ini ikut andil kalau menurut Paulus. Nah, karena Paulus berbicara tentang kedagingan Yesus. Secara keilahian dia ada sperma ilahi, sperma Bapa. Jadi Bapa ini punya sperma, Yusuf juga punya sperma. Roma 1 ayat 3. Saya baca ya sebentar ya. Roma 1. Begitu cara belajar. Jangan 100% manusia, 100% ilahi tapi tidak tahu. Nah, kita lihat.
Nah, sebentar, saya open cam ya. Nah, nih cara belajar begitu. Jadi kalian akui saja lah. Ini yang kalian imani, yang tertulis kok. Nah, nih. Lihat. Roma 1 ayat 3. Kabar baik itu sorry ya, berapa tadi? Ah, ini kok dirubah sekarang. Terjemahan baru nih ya. Roma 1 ayat tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oke? Secara daging. Apa ini keturunan? Nah, kita cek keturunan Daud ini. Kita cek apa tuh keturunan? Apa ini? Sperma. Tapi bukan sperma manusia gitu loh Pak. Jadi jangan Bapak mencampurkan seolah-olah Yusuf itu ikut ambil bagian gitu loh Pak, maksud saya. Loh, ini Paulus yang ngomong kok ada sperma. Terus kita mau roba-roba. Kalian percaya Paulus tidak? Kalau pemahaman seperti itu Bapak menggiring opini orang untuk hal yang tanda kutip. Bukan Pak. kata saya, ini adalah kata sperma. Ya karena Bapak nggak mengerti maksudnya Pak. Oke, kita Bapak cek cuma sperma itu apa ya teman-teman. Sperma ini apa? Kita cek sperma ini apa, kita cek ya. Kita tidak boleh, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing ya teman-teman. Apa sperma? Di sini sperma, kita baca sperma. Jadi harus paham gitu loh. Oh, Islam tidak boleh menafsir. Ini ya sperma. Sperma. Oh, sperma nih. Cuman kita nggak tahu ya di sini ya. Sini lihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sperma ini apa? Air mani tuh, sampai ketawa orang. Air mani loh Bang, yang bening-bening putih itu loh Bang. Sperma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, sperma ini adalah air mani. Cuman LAI, sperma itu dirubah jadi keturunan. Padahal keturunan itu dalam bahasa Yunani bukan sperma. Paham? Ya Bapak teruskan aja Pak. Oke, makanya di sini saya bilang teman-teman Kristen ini sebenarnya saya ini sedang mengajari teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus 100% ilahi, 100% manusia. Betul kalau menurut menggunakan data ya. 100% ilahinya itu karena apa? Dalam diri Maria ini ada sperma ilahi. Jadi Roh Kudus ini punya sperma. Di 1 Yohanes 3 nomor 9 bahwa Roh Kudus atau Bapa ini punya sperma. Cuman kita nggak menjabarkan spermanya Bapak ini, sperma Roh Kudus ini warnanya apa? Pelangi ke hijau, kuning, merah. Yang kita tahu manusia ini putih, bening. Gampang kok. Nih, saya baca nih ya. Sperma ilahi. Nah, saya baca ya, sebentar. Ini sperma. Jadi Bapak ini punya sperma loh. Oh, berarti betul Yesus ini 100% ilahi, dia karena ada sperma ilahi nih. Di mana datanya, Baal? Anak baik. Ya, kita tidak boleh menafsir, menjelaskan ya, atau framing atau menghujat. Di sini teman-teman. Di 1 Yohanes 3 nomor 9. Ngeri loh. Ngeri bener ya Allah. Dia bilang Tuhan punya sperma. Nih, 1 Yohanes 3 nomor 9. Nah ini, saya baca ya. 1 Yohanes 3 nomor 9. Setiap orang yang lahir dari Elohim, dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yesus anak Allah. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena benih Allah tinggal di dalam dia. Apa benih ini? Nih saya cek, benih ini apa nih? Kan ada nih. Ini sudah diajarkan ini, kalian aja tidak pernah mau baca. Benih ini apa? Lihat. Sperma lagi. Ya. Ada sperma. Itu secara keilahian. Makanya teman-teman kalau ditanya sama muslim ditanya. Kalau ditanya sama muslim ditanya, di mana datanya Yesus ini adalah 100% ilahi, 100% manusia? Kalian jawab bahwa secara
ilahi dia adalah ada di Matius 1 nomor 18, yaitu dari sperma bapaknya. Kemudian kalau ditanya di mana datanya bahwa Yesus 100% manusia, pakai ayat berikutnya, itu baris itu Matius 1:19, bahwa Yusuf itu adalah suaminya Maria. Kalau suami istri tidak mungkin menggunakan jari tengah aja dikorek-korek gitu kan. Cuman tidak diceritakan di sana ketika Bunda Maria dipelorotkan celananya, seumpamanya pahanya megagak, kan tidak mungkin diceritakan begitu. Itu kan privasi. Tetapi itu bisa dibuktikan menurut Paulus. Paulus mengatakan bahwa ada sperma dari Daud, maksudnya ke Yusuf. Gampang kok itu. Oke, gitu aja Bang Kores. Jadi kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, itu kita hanya membacakan aja. Silakan Bang Kores, dia penasaran dengan tadi itu apa Ribka atau segala macam. Udah Bang ya? Udah paham ya? Kan Bang, yang tadi tuh Bang, yang Abang bilang itu bahwa Daud itu menikah dengan Bathsheba usia 12 tahun. Gimana ceritanya? Oke. Oh, usia 12 tahun enggak. Dia Bathsheba melahirkan Salomo di umur 6 tahun. Oh ya. Kan Salomo di umur 6 tahun. Iya. Apa nggak salah itu Bang? Yahudi punya, Bre. Yahudi punya. Yahudi punya. Iya. Sekarang saya tanya, itu Bathsheba sebelumnya Kalau yang ngomong orang Islam itu nggak bakal salah. Kalau Oten pasti salah. nah makanya kita coba bahas dulu. Ya pokoknya yang salah itu tetap Oten aja udah. Yang mau maju siapa nih? Res, maju aja, Res. Oh. Ini keimanan Yahudi. Itu macam belah. Ya coba dijelaskan dulu Pak, macam mana ceritanya? Itu enggak. Gedein sendiri, Res, gedein sendiri. Ini Sanhedrin 69B, nomor 11. Nomor 11. Gemara menjelaskan mana. Nah, Bathsheba memberikan kelahiran kepada Salomo ketika dia 6 tahun. Karena perempuan kuat dan bisa konsif itu apa? Bisa lebih endur, bisa lebih kuat menahan di umur-umur awal-awal. Sanhedrin 69B nomor 11 melahirkan Salomo umur 6 tahun. Ini gua terjemahin aja buat. Coba lah, kan Bathsheba ini kan Bathsheba melahirkan Sulaiman ketika ia berusia Bathsheba ini kalau ngelahirin Salomo artinya udah sama Daud dong. bukan, maka saya gini loh Pak. Bathsheba melahirkan Sulaiman ketika ia berusia 6 tahun karena seorang wanita lebih kuat dan dapat mengandung pada usia yang lebih muda. Oke, jadi pertanyaan saya, Alhamdulillah. dia Ya. menikah dengan Uria berapa lama Pak? Menikah cuman 1 bulan? Enggak dong, kalau misalnya Bathsheba melahirkan Salomo umur 6 tahun artinya mengandungnya di umur 5 tahun kan? Oke, Bapak tahu nggak? Dia kan bukan suami pertamanya tuh Daud. Betul. Lo tahu nggak kalau Yahudi itu boleh kawin di umur 3 tahun lebih 1 hari? Tahu nggak? Kalau kisahnya itu Pak, bayangkan udah sampai berperang dulu Uria sekian lama Pak di medan perang. Di dalam tradisi Semitik gitu, kawin itu nggak sepantaran, kawin itu pasti Uria cowoknya itu lebih kan- tua. Uria itu kan panglima perangnya Daud. Setuju nggak? Enggak. Oh beda ya? Iya kan, Uria itu kan disuruh ke depan dia. Disuruh jadi prajurit paling depan. Ngapain di depan Pak kalau nggak gini loh Pak? Berarti beda. Ya karena Daud mau istrinya. Lu tahu ceritanya nggak sih? Justru Daud saya mau tahu, istrinya. makanya saya bahas, Pak. Daud mau istrinya Uria, namanya Bathsheba. Karena kan waktu ngintip ketika mandi kan cantik katanya gitu. Nah, jadi Urianya ditaruh di pasukan paling depan, bukan jadi jenderal. Kalau abang bilang dia menikah usia 6 tahun, usia berapa tahun dia jadi Bukan menikah, melahirkan usia 6 tahun. Wah, ini nggak masuk akal bener lah. Ya udah lo kasih tahu berapa umurnya. Kan lo yang Kristen, kasih tahu. Enggak, kalau mungkin di Kristen itu orang-orang zaman dulu itu menikah di umur 17, 25 gitu ya. Ya kalau tradisi di sana kan memang menikah itu kan di usia itu.
Di berat 17, menikah di usia 17. Boleh gua tahu datanya siapa yang menikah di 17 tahun? Orang-orang perjanjian lama? Maksudnya sesuai dengan ini loh Pak, kebiasaan mereka, tradisi mereka, tradisi Yahudi pada zaman itu, pada zaman Daud itu. Iya, coba mana tradisi orang Yahudi? Saya bagaimana bisa Uria itu dia panglima perang, tapi dia menikah usia 6 tahun. Terus dia berapa lama lagi ke si Daud? Dia Bukan Uria ini yang dibahas. Bathsheba melahirkan Salomo di umur 6 tahun. Bukan Urianya umur 6 tahun, bukan. Apa mungkin gini Pak? Coba apa bisa dulu keadaan manusia ini bertolak belakang dengan dengan normalnya manusia saat ini? Bagaimana bisa melahirkan usia 6 tahun Pak? Coba. Kira-kira make sense nggak itu Pak? Ini Yahudi mengimani hal tersebut ya. Kita menghargai saja. Ini Pak, coba kita dulu Pak. Make sense nggak kira-kira orang melahirkan usia 6 tahun Pak? Make sense aja. Di zaman modern ada bayi di negara Peru 5 tahun dia. Ini namanya Lina Medina. Dia bayi 5 tahun. Dia melahirkan anak dia di umur 5 tahun. Ya kalau satu di antara sejuta umat mungkin sah-sah aja lah. Tapi kalau ini Pak, ini sungguh-sungguh membagongkan bagi saya gitu loh. Dan ya selamat datang di kebenaran, Bre. ini Pak, kalau ada orang melahirkan usia 6 tahun Pak, serius lah. Ini Lina Medina melahirkan di usia 5 tahun. Kejadian lagi di Peru. Saya kira itu ngarang-ngarang Bang Kores tuh, Pak. datanya Terus Bang lah. Kores. Bukan, maksudnya gini gitu. Kalau kekristenan pengen logis ya logis lah semua gitu loh. Contoh misalnya jangan percaya ada bintang nongol di atas rumah orang, karena kalau bintang nongol di atas rumah orang artinya bumi sudah meledak gitu. Jangan percaya Tuhan keluar ke bumi melalui vagina gitu, karena Tuhan ini maha besar, keluar dari bumi ya meledak itu bumi, nggak cuma vaginanya meledak, buminya meledak gitu. Jadi kalau misalnya mau logis semua. Jangan ini gara-gara bukan perjanjian baru, gua nggak mau gitu. Jangan kayak gitu. Bukan begitu juga, bukan begitu. Apa juga. dong? Tapi itu sangat tidak bisa diterima oleh otak kita yang sehat ini gitu loh. Serius. Ya, lu belum tahu aja Ribkah dikawin umur 3 tahun. Itu nggak ada di kami, Pak. Itu di kitab Bapak itu yang ada itu Ribkah 3 tahun dikawin. Di kitab Yahudi dong. Ya, Ribkah kan Yahudi punya. Iya, tapi informasi yang Bapak pakai, datanya dengan yang saya pakai tentu beda. Alkitab saya dan saya pelajari tidak ada Ribkah usia 3 tahun nikah, Pak. Oke, sekarang ada nggak usia Maria ketika melahirkan Yesus? Usia Maria? Iya, ketika melahirkan Yesus. Ya diperkirakan sekitar 17-an sampai Coba data Kristen yang mana yang bilang 17? Ya nanti saya cariin Pak, kalau itu harus data. Nggak ada. Yang ada itu antara 12, 14 sama 15. Ya gitu. Jadi kalau sampai 6 tahun melahirkan Pak, saya bingung itu gimana ceritanya itu Pak. Iya, Emang bisa orang hamil usia 6 tahun, Pak? Bisa. Seperti yang gue bilang tadi, di umur 5 tahun aja ada yang melahirkan bayi di Peru. Namanya Lina Medina, bisa. Wah, itu ajaib itu, Pak. Kalau Bapak bandingkan tadi kenapa Yesus bisa dilahirkan, dia karena dia Tuhan, Pak. Dia bukan manusia biasa. Ini kan kita bicara manusia. Bukan perkara manusianya, Bre. Kalau soal Yesus ya, dilahirkan Tuhan itu. kan apa aja bisa dia buat kan begitu, Pak. Tapi jangan melanggar moral lah. Itu loh maksud gua. Nggak ada yang melanggar moral, Pak. Itu Tuhan kan tahu gitu loh yang baik dan Tuhan kan tahu yang baik dan yang buruk kan. Tahu kan dia kan? Pastilah. Nah, kenapa melalui vagina? Suka-suka dia, Pak. Dia Tuhan. Karena dia ini, Pak. Nggak boleh lah. Datang, Pak. Datang dengan cara dia mungkin orang nggak bisa menerima. Memang mungkin orang ini nggak bisa menerima. Emang dia keluar dari vagina orang nerima memang. Ya bagi yang nggak terima sah-sah aja. Ya itu dia gitu kan. Ini masalahnya yang nggak nerima bangsanya sendiri gitu loh. Sekarang gini Enes, kalau soal perkara nerima dan menerima. Kenapa dia nggak terima bangsanya? Saya tanya dulu sekarang. Bapak tahu nggak kenapa Yesus nggak diterima bangsanya? Kenapa? Ya karena dia diurapi pakai minyak India narwastu, bukan pakai minyak urapan kudus Keluaran 30. Salah. Kok pakai jadi arak ke jadi minyak India? Iya kan dia ngaku Mesias gitu. Oke Mesias, kamu diurapi pakai apa? Narwastu. Lah minyak India, ya di India lah turunnya. Ngapain di Israel?
Ya bukan gara-gara minyak itu, gitu loh. Oke. Ditolaknya kenapa? Coba perhatikan gitu kan. Mesias Yahudi, kalau lu lihat di Hakim-Hakim, kalau lu lihat di kitab-kitab Hakim-Hakim, Obadiah atau enggak ya, semua Mesias Yahudi itu menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Maksudnya gimana? Semua Mesias Yahudi? Emang Mesias Yahudi berapa orang, Pak? Waduh, ada banyak. Ehud Mesias, Otniel Mesias, Musa Mesias. Oh, maksudnya yang jadi tokoh. Iya, Oke. tertulis di situ Mesias, di situ juru selamat. Cuma kalau di terjemahan LAI dipelesetin, bukan juru selamat, tapi penyelamat. Padahal dalam Ibraninya sama-sama Mosia itu tulisannya. Mim Shin Mosia, Mim Shin Yod ya, Mosia. Contoh misalnya lu buka Hakim 35, Hakim 39, di sana Otniel. Tertulisnya Mosia, ditulis terjemahnya penyelamat. Nanti ketika Jadi Tuhan menurut Bapak tertulisnya kenapa Mosia, ditolak dia? tertulisnya juru selamat gitu. Apa? Jadi menurut Bapak kenapa ditolak dia di Yahudi itu? Ya iya, karena gini, Mesias datang menyelamatkan Israel dari penjajahan bangsa lain. Yesus datang menyelamatkan dari dosa. Yahudi mikir, emang gua ngawinin ibu gua? Emang gua ngapain gitu loh? Apakah gua korban babi di mesbea gitu sampai mesti Mesias ngapusin dosa? Apa salahnya? Dosa mereka apa? Kan gitu NS. Saya Mesias ya. Oke, kapan kita selamat dari bangsa Roma? Hah? Enggak. Saya Mesias ngapus dosa. Hah? Ngapus dosa kata Yahudi. Dosa apa kita? Dosa apa kita? Gitu NS. Makanya ditolak sama Yahudi. Oke, coba baiklah. Saya mau tanya satu lagi boleh? Boleh, silakan. Kan Nanya saya yang banyak, nanya yang banyak. Saya pelajari kan bahwa di Muslim kan kita ini sama nih Pak. Kalau di Muslim kan Ibrahim, di Kristen Abraham, Oke. gitu kan Abraham, gitu. Jadi yang saya tanyakan, ini kan ada dua perbedaan ini yang kontras ini di sini, bahwa kalau di Muslim Ibrahim itu kan ayahnya itu Azar. Terah. Oh, Azar, iya. Kalau di ini Terah. Ya, di Kristen ya Tera, Pak. Kalau di Muslim kan Azar ya kan. Azar, Nabi. Pertanyaan saya, kenapa bisa jadi Azar gitu? Kenapa bisa jadi Azar? Oh iya, di dalam Islam para alim ulama kami menjelaskan Azar itu nama julukan, bukan nama aslinya. Nama julukan. Nama julukan, dijuluki Azar karena dia penyembah berhala. Ada artinya Azar itu apa? Gitu. Berarti maksudnya sama-sama berarti bapaknya memang Tera juga Bapak. Terah juga gitu. Cuma dalam Al-Qur'an dijulukinya Azar gitu. Karena dia nyembah berhala dan menolak kebenaran. Oh, berarti Azar ini nama panggilan apa gitu? Jangan yang ke sana lah, itu sama, yang beda yang lain. Iya, maksud saya karena kan saya lihat kenapa beda gitu. Harusnya kan kalau cuman sebutan-sebutannya beda kan saya pikir oke lah mungkin penerjemahan apa gitu kan, Ibrahim, Abraham. Tapi ini kan saya baca kan beda nih Bapak. Orang tuanya gitu loh, makanya saya tanya. Seperti Gitu jawabannya. ditulis di Alman di surat apa? Al-An'am 674 nih. Iya. Jadi sebenarnya gini aja lah, gue main jangan yang itu lah. Kalau itu jawabannya ke sana. Misalnya gue contoh apa ya? Yang beda. Kisah-kisah lah, banyak yang beda kan antara perjanjian lama dengan Al-Qur'an kan? Iya nggak? Tapi gini juga Pak, tiap malam live ribut-ribut debat-debat. Sementara kan mana sih kalau lu? gini Pak, kalau saya kan Gini Bang Enes jangan ke situ dulu biar Kalau berguna, saya kan bermanfaat. Bang Enes. tanyanya kan dengan cara Wih. yang elegan. Iya, dan iya. baik. Enes, Tapi kalau biar kawan-kawan berguna dan bermanfaat lu ngomongnya sambil tap-tap layar deh, gak usah merajuk, sambil tap-tap layar Ju ngomongnya ya, biar berguna. Ya, kenapa gitu? Tiap malam gimana? Apa pertanyaannya? ya maksud saya malas kalau harus debat-debat ribut-ribut gitu. Karena kan saya kan bawaannya kan nggak mau dengan cara yang kasar-kasar, keras-keras. Tapi kalau kawan-kawan kan bawaannya kan udah mendiskreditkan lah, udah sampai menghina-hina lah gitu kan. Ya, Kalau inilah begitu, NS. bisa-bisa besok saya dijemput sama polisi Pak. Saya nggak mau seperti itu. Gini Bre, ini gue kasih tahu dulu Bre. Ini kan bukan Lu negara masuk. saya Pak. Ini kan negara Anda. Iya, bener lu. Itu loh. Nah, NS
Ini gue kasih tahu. Kecuali Gue saya kasih tinggal tahu. di Amerika, aku gas langsung, ku barbar langsung gitu pak. Ya, elah pikul salib lah, bre. Susah banget NS nih. Beda pak, pikul salib itu kita mengerjakan kebenaran bukan karena debat kayak gini. Tapi menderita nggak lu? Sumo, bre. Lu menderita nggak lu? Sumo. Kalau menderita pikul salib itu. Ini gue kasih tahu. Lu masuk, lu datang ketika udah dibubukin terhitung penghujatnya. Lu nggak datang dari awal. Perasaan lu sekarang itu adalah taburan dari apa yang penghujat. Itu adalah tuayan dari apa yang penghujat tabur. Ini penghujat nabur di awal-awal. Dibubukin sama gua. Lu masuk ketika bagian dibubukinnya gitu. Makanya slogan kami itu apa? Jangan mulai. Kalau nggak mau dibubukin, jangan mulai. Karena nanti yang sakit hati adalah kalau nggak tritung-tritung, ya Kristen-Kristen yang di bawah yang sakit hati. Gitu. Kenapa? Karena kami mengcounter, bre. Kami bukan konsep tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu loh. Kalau ada yang memerangi kami diizinkan memerangi mereka Dan gitu. juga saya lihat karena beberapa kawan-kawan apa namanya itu bicaranya itu nggak pakai ini, nggak pakai etika Ya jangan dimulai, bre. gitu. Kan Kalau juga- mau pakai etik, contoh misalnya lu nanya ke gua, ada gua menghujat dari tadi. Menurut lu, gua Kores Kris 2. Lu mulai bertanya, ada gua menghujat. ya kalau mungkin Bapak boleh lah, tapi yang lain tadi yang sampai bilang apa lubang apa. Itu dimulai dari siapa coba yang naik duluan? Oh, saya nggak tahu lah kalau itu. Saya Nah, itu dia gitu loh, Kak. Lu menghakimi terakhirnya doang, awalnya lu lihat. Wah, kenapa Coba lihat, orang- ini sekarang lu kenapa tanya orang di bawah bikin ya. saya Ini yang jadi nonton. Kenapa orang yang bikin saya jadi kena ininya getahnya? Ah, nggak fair lagi tuh. Loh, itulah tabur tuai, bre. Lu kira tabur tuai pribadinya doang? Itulah tabur tuai. Orang lain seiman lu menabur, seiman lu juga yang menuai. Aduh. Gitu loh. Tabur tuai itu kompleks, tabur tuai itu. Nggak melulu orang-orang yang berbuat ini, maka orang itu juga yang kena. Orang yang berbuat ini, maka saudara-saudaranya kena, keluarganya kena, seagamanya kena, atau instansinya kena. Kan gitu. Itu tabur tuai. Gitu NS. Jadi jangan melulu memposisikan diri sebagai korban. Kalian sudah terlalu lama hidup dalam mental fiktif. Sudah terlalu lama, bre. Harus lihat, kalian ini berperan aktif memulai penghujatan kepada Islam. Peran aktif kalian itu. Gitu NS. Kami di sini adalah reaksinya. Itu sama kayak Mantap ya. Adam yang melakukan, Yesus yang kena getahnya. Sama kayak itu, Res. Alhamdulillah. Bukan kalau NS itu, Ikhwan, kalau dia ketawa artinya logikanya masuk gitu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Misa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Lan. Nah, lu baik gitu, tapi ternyata dalam niatan lu juga, gua kalau di luar juga gua gas, gua brutal gitu. Coba gua tanya sama diri lu NS. Yang menuntun lu untuk brutal kalau di luar negeri, itu diri lu sendiri atau Tuhan lu yang menjadi roh? Jujur. Ya maksudnya gini loh, kalau kita di luar kan kita lebih safety gitu Pak. Ngerti? Siapa yang menuntun lu? Siapa yang menuntun lu berpikiran begitu? Tuhan lu? Ya kedua-duanya Pak. Berarti Tuhan lu menuntun penghujatan kepada Islam. Bukan menghujat juga, tapi minimal bisa memberikan jawaban setegas, sekeras seperti apa yang saudara-saudara berikan ke saya gitu loh. Oh, berarti Tuhan lu menuntun lu untuk menjawab dengan keras gitu. Ya minimal sesuai gitu loh, artinya saya nggak selalu bilang oh iya nggak apa-apa, oh iya. Ini kan sekarang ini kan akhirnya mau dibilang kasar-kasar gimana pun sampai lubang apa, oh iya Pak, kan gitu kan. Nah, perhatiin NS, begini bedanya mental kita dan lu gitu. Coba Gini kalau saya- bedanya. Saya balikkan kembali kan lain ceritanya kan Pak kan. Lain cerita enggak sih, karena gua kan biasa dimulai. Argumen lawan Kayak gini argumen. loh, Pak, ini kan Bapak tahu nggak Indonesia nih Pak? Ini bukan negara luar Pak, Indonesia ini. Iya, sekarang gini konsepnya, Bre. Sekarang gini konsepnya. Misalnya, ini gua ada 2 poin. Misalnya gua dilapor polisi karena perkataan gua gitu. Iya. Apa gua bakal cabut dari Indonesia menurut lo? Emangnya hukum di negara ini sama perlakuannya sama Muslim sama Kristen? Oh iya, itu beberapa kawan-kawan kami ditangkap gara-gara penistaan katanya. Enggak, sekarang saya tanya dulu, kita lihat fakta data di lapangan Pak, emang sama perlakuannya? Sama. Adukon, akun Adukon. Sekarang lagi di penjara, Adukon. Gara-gara monolog. Ratu Entok tahu? Di penjara juga sekarang gara-gara monolog.
Gurunda Zuma tahu dilapor. Unik Rifa dilapor. Ukti Nora dilapor semua. Gurunda, iya dilapor Pak. Tapi maksud saya, perlakuan itu Pak, tindakan itu Pak, itu nggak sama. Kita mesti jujur Pak. Sama Maksudnya gue juga bingung. Maksudnya nggak sama gimana? Semua instansi kepolisian mayoritas itu kalian yang megang, Kristen yang megang. Apa Kristen ini nggak adil gitu maksudnya? Tadi juga dikasih contoh tuh Ratu Entok, siapa lagi Bang Kores yang tadi ditangkap? Yahya Waloni, Rohimahullah. Oh iya itu. Masuk Tapi penjara. kalau kalian hujat ya jangan Ya, berarti jangan ya, berani guys. melawan Bang Kores. Ya, jangan plain victim. Enggak, maksudnya di sini gue nanya dulu nih, NS kalau misalnya gue dilapor, menurut lu gue akan stay di Indonesia gitu? Ya, saya pikir sih kalau cuma sebatas nggak gimana kali nggak ada ngapa-ngapa juga. Enggak, bre salah. Kalau gue dilapor, gue ke Dubai. Sebenarnya Dubai pengennya ini dia ini tadi itu mau ngomong gini, inilah nasib jadi minoritas selalu diperlakukan seperti ini. Itu dia mau merajuk ke situ, cuma nggak tega dia ngomongnya. Iya bre, kalau gue dilapor nih misalnya, tersengkakan gue ya, gara-gara gue kepleset, gue ke Dubai. Ke Dubai gue, lalu gue bikin website channel yang bener-bener ngeratain Tritung penghujat. Gue bikin channel di sana gitu. Iya. Sama kayak Edis ke Amerika, gue belum aja bre. Nanti gue ke Dubai. Iya ya Waloni dihukum, ya kan? Betul itu. Ratu Entok, siapa? Nggak ada perbedaan hukum sebenarnya. Ngeri ya, Betul. nasib minoritas ngeri ya. Cuman kan minoritas. orang-orang minoritas ini memang dia sadar diri, ya merasa tertindas gitu. Padahal ya itu ya minoritas sih ya, mau bilang apa ya. Makanya sekarang OTW 5% kan minoritasnya kan. OTW 5% Pak. Di mana datanya itu Pak? Loh, kok hayalan saja? Atau nggak pernah, nantilah kalau gue udah bener-bener udah muak banget gitu kan, maksudnya ketahan-tahan karena udah pada mulai sopan, penghujat berkurang, gue ke Dubai aja gue. Langsung gue bikin di sana anime. Gitu NS gitu. Dan jangan lu salah sangka gue di sini cuma dialog nanya Yesus Tuhan lu kan. Enggak bre, gue di sini bantai penghujat gitu loh. Bukan, nggak ada niatan gue dialog dan membuat mereka mengerti. Itulah kenapa kalau gue ke room penghujat mereka jaga sikap. Karena tahu gue bakal ngapain. Gitu. Ngapain gue dialog nanya Tuhan lu, Yesus Tuhan lu kan, Yesus ini kan. Apa firman? Apa penting firman? sekali gitu. Gak level lagi kita kelasnya, bukan apa tuh firman. Gua udah level di ada penghujat di sini NS gue. Wah, Nabi lu pedo, Tuhan lu cabul, inces pedo, 3 diborong. Udah kesana gua. Datanya mana? Ini datanya lu makan gitu kan. Kasihan minoritas ya. Jadi slogan kami jangan mulai, itu aja NS ya, jangan mulai. Ini Bang Dante ini Islam atau Kristen ya, Bang Dante? Dari tadi dia diem aja. Ini kenal nggak kita, Bang Dante? Bang Dante, selamat malam pagi. Bang Dante minoritas apa mayoritas Bang Dante? Kalau nggak ngomong turun aja. Minoritas Iya. kayaknya dia minoritas. Iya. Sakit hati ya minoritas ya. Tapi ada pensiunnya juga gitu loh, NS. Gua ada pensiunnya juga. Kapan gua pensiun? Ada 2 poin. Pertama, semua penghujat kumpul konferensi pers meminta maaf kepada Islam. Itu gua terima. Poin kedua berikutnya, semua istilah-istilah Arab dan juga istilah-istilah Islam dalam kitab sucinya orang Kristen itu dirubah kembali ke original teks mereka sehingga kita benar-benar terpisah gitu loh. Karena jujur kalau belajar lebih jauh ya, kita nggak ada hubungannya sama Kristen yang datang dari Portugis, Spanyol, Belanda. Nggak ada kita hubungannya. Kita ada hubungannya sama Kristen yang ada di timur, di Ortodok, Koptik, Arab. Ada hubungannya ke sana. Gitu. Wah, Ines, mute. Contoh tadi Bang Kores, sebenarnya saya nggak enak juga tadi apa dari katakan
sperma Allah. Aduh, ngeri dia bilang ini. Ngeri, tapi ya bilang apa ya, dalam diskusi kita harus nggak boleh langsung jelaskan. Kita hanya baca aja. Sperma Allah, Allahnya sperma loh. Ngeri nggak itu? Astagfirullah. Jangan mau berhenti Bang Kores, semalam aja di rumah Kakek Ahmad menghujat habis yo kan. Itu gua kasih lihat anjir levelnya mujahid muslim sama Tritung penghujat kayak mana. Gua pur 2 poin. Gua nggak nanya balik, gua nggak menyimpulkan. Sepuas-puasnya lu nanya ke Islam. Lah, malah emosi. Malah emosi si Alda. Karena kejawab semua, Bre. Begitu. Tapi di Kristen tuh memang ada ajaran menghujat ini diampuni dosanya. Itu yang jadi mereka mungkin bebas menghujat gitu ya Bang ya, Bang Kores? Iya Bang NS. Mungkin kenapa di Kristen ini menghujat karena memang ada ajaran bahwa menghujat ini dapat diampuni dosanya gitu ya. Di mana tertulis itu, Pak? Iya minta maaf dulu Baal, saya tidak tahu, bilang gitu dulu. Masa setiap ini nanya terus gitu kan, saya Baal minta maaf, saya tidak tahu menghujat gitu. itu yang saya tahu menghujat, kalau menghujat Roh Kudus nggak diampuni dosanya. Ini Bapak bilang menghujat diampuni dosanya, menghujat yang mana maksudnya? Oke baik, nah, ya. Minta maaf dulu sama saya dong. Maaf Baal, saya tidak tahu gitu loh. Oke baik. Anda ini kan selalu memotong-motong gitu, biar comot-comot ayat gitu kan. Jadi tidak membaca secara keseluruhan konteksnya gitu kan. Anda yang gunakan ini adalah Markus 3:29, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tetapi Anda di ayat 28-nya suka dilewat. Di ayat 28 begini, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong ini, bukan si Baal. Si Baalnya anak baik, nggak pernah menghujat. Yesus yang ngomong ini, makanya saya Baal anak baik, karena saya memang anak baik. Yesus berkata di ayat 28-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini sesungguhnya di dalam ini, sesungguhnya artinya sebenar-benarnya. Sesungguhnya yang benar, sebenar-benarnya yang betul, yang tidak salah ini, semua dosa dan hujat. Semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Diulang lagi sama Yesus. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Data valid. Itu jaminannya Anda tuh diampuni gitu loh. Lalu Anda mencomot, loncat ke ayat 29. Memang di ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau menghujat apapun, kalian bisa bebas karena diampuni, gampang kok. Apa susahnya? Makanya saya nih kalau menghadapi penghujat seperti kalian nih Kristen diajarkan untuk menghujat karena diampuni dosa, saya ini tidak akan marah. Bang Kores pun tidak akan marah. Lihat Bang Kores, kalian hujat menghadapi penghujat nggak akan marah. Saya pun tidak akan marah. Memang saya harus menghadapi, oh ini Kristen. Makanya kalau Kristen tidak menghujat, saya heran. Ini bukan Kristen, saya bilang. Bukan Kristen kalau tidak menghujat. Kalau yang lemah lembut gitu ya, sopan, berdiskusi dengan santun gitu ya, bertanya, terus kita jawab, kita bertanya, mereka jawab santun. Itu saya bilang bukan Kristen ini. Kristen ini harus menghujat. Gampang kok, saya bilang apa susahnya di agama Kristen ini, bahasa Indonesia loh. Tidak perlu ahli bahasa datang ke sini. Aku berkata kepadamu. Syarat jadi minoritas harus menghujat ya Kang Baal? Ya memang demikian bunyinya. Iya. Yesus mengulangi loh. Narasinya mengulang loh. Kalau nggak menghujat Kang Baal, berarti itu nyamar ya berarti ya? Nyamar itu, nyamar. Aku berkata kepadamu, titik 2. Sesungguhnya, sebenar-benarnya, yang betul ini dia bilang, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Diulangi lagi, kalimatnya ditekankan di sini. Ya, dia bilang, semua hujat yang mereka ucapkan. Ngeri nggak? Ngeri. Nah itu ya, udah ya. Saya maafkan kalau Anda tadi minta maaf. Ya, saya maafkan. Terima kasih, Bang. Berarti Kang Baal enak ya, jadi minoritas itu enak bisa menghujat ya. Memang demikian lah. Kecuali menghujat Roh Kudus nggak boleh. Menghujat-hujat yang lain boleh diampuni.